Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Hairiah dari kelas 3 PPAB NIM 224110403058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas SKI, yaitu tentang menjelaskan kembali potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat sampai selatan pada pra-Islam. Yang pertama, pada kehidupan sosial politik. Sejarah Kabupaten Banyumas pra-Islam tidak bisa dipisahkan dari Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran yang menguasai Jawa pada saat itu. Alur Majapahit yang membentuk Banyumas berakar dari Kadipaten Wirasaba I pada abad 15. Pada dasarnya, Banyumas hanya sebuah kabupaten yang merupakan bagian dari beberapa kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam abad Wirasaba diceritakan bahwa Kadipaten Wirasaba I dipimpin oleh Adipati Rahudaya, berkembang menjadi kabupaten yang sejahtera dan melakukan perluasan wilayah hingga Gunung Sindoro Sumbing di bawah pimpinan Adipati kedua, yaitu Anom Wirautama. Menurut ulasan di atas, Banyumas hanya embrio yang melahirkan beberapa imperium besar yang pernah menguasai Nusantara. Namun, akibat rentan waktu yang terlalu jauh, fakta-fakta tersebut selalu mengalami kendala saat pembuktian. Banyumas sebagai wilayah kabupaten hanya bisa menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat dan tidak banyak berperan dalam sosial politis dikarenakan letak geografis Banyumas yang terisolasi. Dampak positif Banyumas tidak dijadikan pusat pemerintahan. Banyumas memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibanding daerah lain. Masyarakat Banyumas memiliki struktur sosial yang sederhana, yaitu kalangan elit atau priayi bertugas di keraton kadipaten dan kalangan rakyat petani yang hidup dari pertanian. Yang kedua yaitu pada kehidupan ekonomi masyarakat. Daratan tanah Jawa memiliki kesuburan dan curah hujan yang tinggi. Inilah yang membuat masyarakat Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah. Pada masa pra-Islam, kolonialisme Eropa, masyarakat Pulau Jawa hanya bergantung pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara daerah satu dengan daerah yang penghubung lain. Belum tersedianya sarana penghubung yang memadai pada masa itu menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca pada saat itu. Kondisi cuaca pada saat itu dalam hal ekspedisi hasil pertanian, ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras aliran airnya, maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat yang berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Masuk pada abad yang keempat, perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas mengalami perkembangan dikarenakan kerajaan-kerajaan besar di Jawa yaitu Tarumanegara, Mataram, dan Majapahit membuka jalur perdagangan dengan negara di kawasan Asia seperti negara India dan Cina. Akhirnya masyarakat Pulau Jawa tidak hanya mengandalkan sungai sebagai jalur perdagangan, akan tetapi mulai mengandalkan laut dengan membangun dermaga dan pelabuhan. Yang terakhir yaitu Islam di Jawa Tengah bagian selatan. Pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi yang pada akhir abad ke-19. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh dan berpegang pada peraturan-peraturan yang berdasarkan interpretasi
harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa awal. Puritanisme bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Islam Puritan sering dianggap tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi adat dan kepercayaan setempat. Akibatnya banyak kalangan yang berpandangan bahwa Islam Puritan terinspirasi oleh Wahabisme yang sangat gencar melawan semua bentuk apresiasi terhadap adat dan tradisi lokal. Persoalan yang mengganggu pada Wahabisme, segala hal yang diamalkan oleh kaum Puritanisme akan dijustifikasi dan dilegitimasi sebagai hukum Tuhan yang bersifat mutlak. Absolutisme tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pertanyaan atau apalagi gugatan apapun tidak diizinkan. Interpretasi tidak diberi ruang kebebasan sedikit pun, dan proses penalaran kritis dibungkam. Dalam persoalan hadis, mereka sering menyadarkan suatu hukum terhadap suatu hadis ansik yang ditemukan dari sekian sumber yang mendokumentasikan hadis-hadis tersebut. Dalam paradigma Muhammad Ghazali, kaum Puritan tidak lebih dari sekedar pelempar hadis, yakni melempar hadis-hadis kepada lawan-lawan mereka untuk menyalahkannya. Para pelempar hadis karena kebodohan mereka akan teori dan metodologi jurisprudensi, memperlakukan hukum dengan gaya oportunistik dan tak karuan. Mereka melacak ribuan hadis demi menemukan apapun yang bisa mereka gunakan untuk mendukung sikap yang sudah terbentuk dan ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pengaruh peneliti terhadap dua organisasi keislaman yang Puritan yang berkembang di wilayah ini adalah Majelis Tafsir Al-Quran dan Al-Irsyad. Perkembangan Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas pasca reformasi di negeri ini, yaitu pada tahun 1998, banyak bermunculan gerakan keagamaan, baik tingkat nasional maupun lokal. Surakarta merupakan salah satu kota penting dalam gerakan sosial keagamaan di Indonesia, sebab dalam sejarahnya sejak lama kota ini menjadi basis dari gerakan radikal maupun gerakan yang moderat. Majelis Tafsir Al-Quran didirikan oleh Abdullah Tafail Saputro di Solo pada 19 September 1972. Setelah sekian lama berjalan, MTA kini dipimpin oleh Ustadz Ahmad Sukinah. Dengan berjalannya waktu demi waktu, jamaah semakin berkembang dan kuantitas pengikut mereka semakin banyak. Mulai dari Solo Raya, sekarang merambah ke Blora, Cepu, Purwodadi, Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Demak, dan Salatiga, bahkan sampai di luar Jawa seperti Medan dan luar negeri. MTA dirintis dengan tujuan mengajak semua masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.